Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa juga buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gagal paham ngikutin kelanjutan spoilernya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah konflik besar alam dewa berakhir, serta pihak Tangsan keluar sebagai pemenang, Tangsan sempat meminta dewa penghancur dan dewi kehidupan untuk membantunya menghentikan perluasan alam dewa, serta mengembalikan ukuran alam dewa ke posisi semula. Namun dewa penghancur tiba-tiba menggelengkan kepala dan mengatakan, meskipun Tangsan berhasil mengalahkannya, namun dirinya telah menyelesaikan apa yang harus dilakukan. Selain perluasan alam dewa pada dasarnya telah selesai, 108 pilar kekuatan Piskis telah berhasil dia tembus. Tanpa lingkaran sihir inti, 108 pilar Piskis tidak akan bisa diubah. Bahkan meskipun mereka menggabungkan kekuatan, tidak mungkin bisa membalikan keadaan alam dewa. Oleh sebab itu, meskipun dirinya kalah dalam baku hantam, namun Tangsan sebenarnya tidak benar-benar memenangkan situasi. Ketika Tangsan mendengarkan apa yang dikatakan Dewa Penghancur, wajahnya langsung berubah drastis. Dia hampir tidak percaya bahwa Dewa Penghancur telah melakukan sesuatu yang begitu nekat, di mana ternyata sebelum datang ke tempat pertempuran hari ini, Dewa Penghancur sudah lebih dulu menghancurkan sumber inti dari pilar-pilar Piskis, sebuah lingkaran sihir yang menjadi dasar keberadaan pilar-pilar tersebut. Melihat ekspresi Tangsan, Dewa Penghancur justru menunjukkan ekspresi menghina. Dia bahkan mengaku tidak menyesali perbuatannya, meskipun telah berjanji akan membantu memulihkan alam dewa setelah konflik selesai. Tapi janji tersebut tidak mungkin ditepati. Pasalnya pilar-pilar Piskis merupakan kunci untuk mengendalikan serta memulihkan keseimbangan alam dewa. Tanpa adanya pilar-pilar tersebut, kekuatan yang dilepaskan tidak mungkin bisa kembali ditarik. Dengan kata lain, perluasan alam dewa yang telah dimulai tidak mungkin bisa dihentikan. Tidak sampai di sini, walaupun dalam pertarungan sebelumnya dia kalah dari Tangsan, Dewa Penghancur tetap merasa telah mencapai tujuannya. Baginya, kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran tidak lagi penting. Yang terpenting, rencananya memperluas alam dewa tetap berjalan. Dia juga yakin Tangsan tidak bisa mencabut posisinya sebagai salah satu Raja Dewa. Pasalnya, dia masih memiliki Dewi Kehidupan sebagai istrinya, sekaligus salah satu Raja Dewa. Jika Tangsan berani mencoba mengancam kedudukannya, maka kedudukan Dewi Kehidupan juga akan terancam. Bahkan menghadapi dua Raja Dewa sekaligus, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh Tangsan. Dengan adanya alasan tersebutlah, Dewa Penghancur berani mengambil langkah ekstrim. Sejak awal, dia sudah menyiapkan kemungkinan terburuk jika Tangsan berhasil mengalahkannya. Dengan menghancurkan pilar Piskis terlebih dahulu, dia bisa memastikan rencana perluasan alam dewa tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Tangsan sendiri segera menatap Dewa Penghancur dengan wajah tegas. Bahkan ketika dulu Dewa Penghancur menyegelnya, Tangsan tidak pernah menunjukkan kemarahan sebesar ini. Namun kali ini, amarahnya benar-benar memuncak.
dia benar-benar tidak bisa menerima tindakan sembrono yang berpotensi menghancurkan seluruh alam dewa. Dengan penuh kemarahan dan rasa sakit, Tang San menegaskan, tindakan dewa penghancur sangat tidak masuk akal. Menurutnya, menghancurkan pilar Piskis sama saja dengan menyeret seluruh alam dewa menuju kehancuran. Pasalnya pilar-pilar tersebut merupakan satu-satunya cara untuk mengendalikan energi yang menopang dunia para dewa. Namun dewa penghancur sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata Tang San. Dia justru mengejek Tang San dan para dewa yang selama ini menentangnya. Selama ini Tang San selalu memperingatkan bahwa bencana besar akan datang jika alam dewa diperluas. Tetapi hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda bencana terjadi. Bahkan batas waktu 1 tahun yang disepakati hampir berakhir tanpa adanya malapetaka apapun. Selain itu juga, menurut Dewa Penghancur, semua peringatan Tang San hanyalah alasan untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak sampai di sini, Dewa Penghancur juga menuduh para dewa yang menentangnya hanya takut kehilangan kekuasaan jika wilayah alam dewa diperluas, bahkan menyebut mereka sebagai pengecut yang menyembunyikan kepentingan pribadi di balik alasan keseimbangan. Mendengarkan tuduhan tersebut, emosi Tang San sempat bergejolak, bahkan aura membunuh sempat muncul dari tubuhnya, seolah-olah kekuatan Dewa Asura siap bangkit kembali kapan saja. Di tengah-tengah ketegangan, Dewi Kehidupan mencoba menenangkan situasi dan mengatakan, Dewa Penghancur memang selalu bersikap ekstrim. Namun pada titik ini, semuanya sudah terlambat. Pilar Piskis telah dihancurkan dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Dengan alasan tersebut, mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukannya menerima ucapan bininya, Dewa Penghancur justru memotong ucapannya dan mengatakan, percuma berdebat dengan para dewa munafik. Jika Tang San benar-benar memiliki cara untuk mengembalikan keadaan, maka Dewa Penghancur tidak akan menghentikan tindakannya. Mendengarkan hal itu, Tang San hanya bisa berdiri dengan wajah semakin gelap. Dia menyadari kemenangan dalam pertempuran sebelumnya ternyata tidak membawa solusi apapun. Jika sumber asli pilar Piskis masih ada, mereka masih memiliki harapan. Dengan kekuatan 3 Raja Dewa, serta bantuan para dewa lain, mereka mungkin masih bisa mengumpulkan kembali kekuatan Piskis yang telah tersebar. Namun saat ini semuanya mustahil, di mana setelah Dewa Penghancur menghancurkan pilar secara menyeluruh tanpa meninggalkan kemungkinan untuk diperbaiki, maka kekuatan yang sudah dilepaskan tidak mungkin ditarik kembali, sehingga alam dewa hanya bisa terus meluas tanpa terkendali. Di sisi lain, beberapa dewa dosa asal seperti Dewa Iri dan Dewa Kerakusan memandang Dewa Penghancur dengan penuh kemarahan. Bahkan Dewa Kesombongan tidak bisa menahan diri dan langsung memaki tindakannya sebagai sebuah pengkhianatan. Meskipun demikian, Dewa Penghancur tetap tidak goyah. Dia masih yakin keputusannya benar. Namun jauh di dalam hatinya, Dewa Penghancur sebenarnya sedikit khawatir. Jika kata-kata Tang San benar dan bencana benar-benar datang, maka tindakannya menghancurkan pilar Piskis sama saja menutup jalan satu-satunya untuk menyelamatkan alam dewa. Hanya saja, mengesampingkan rasa kekhawatirannya dan memang sudah tidak ada jalan mundur, Dewa Penghancur akhirnya membawa Dewi Kehidupan dan 7 dewa dosa asal menuju Komite Alam Dewa. Sedangkan sebagian besar dewa tingkat 2 dan 3 yang sebelumnya mendukungnya juga mengikutinya meninggalkan tanah terlarang. Bagi mereka, perluasan alam dewa tetap membawa harapan dan keuntungan besar. Mereka masih percaya Dewa Penghancur berada di pihak yang benar. Meskipun kalah dalam pertarungan melawan Tang San, kekuatan dan pengaruhnya masih sangat besar. Dengan alasan tersebut, para dewa yang mengikutinya tidak memiliki alasan untuk mengubah keyakinan mereka. Singkatnya, setelah kepergian kelompok Dewa Penghancur,
serta mendengar pengakuan mengejutkan, bahkan mereka tidak memiliki cara untuk menghentikan perluasan alam dewa. Xiao Wu segera bertanya kepada Tang San, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tang San sendiri hanya bisa menghela nafas panjang. Dia menyadari keadaan sudah berada di luar kendalinya. Tanpa pilar psikis, tidak ada cara untuk menarik kembali kekuatan yang telah dilepaskan untuk memperluas alam dewa. Dengan adanya fakta tersebut, satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat ketika Tang San baru saja mengatakan hal itu, sebuah suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar di seluruh alam dewa. Awalnya suara itu sangat samar, seperti getaran halus di udara. Tidak lama kemudian, muncul pemandangan sangat aneh. Awan-awan di langit terlihat seperti terbelah menjadi dua lapisan yang sejajar, menciptakan bayangan ganda yang tidak biasa, sehingga segera menarik perhatian seluruh dewa. Dewa penghancur dan dewi kehidupan yang sebelumnya hendak pergi, langsung berhenti di udara. Mereka segera menoleh kembali ke arah Tang San, bahkan beranggapan Tang San masih memiliki kartu terakhir untuk menyerang mereka. Namun ketika mereka melihat Tang San, dugaan mereka salah total, di mana Tang San justru sedang menatap langit dengan ekspresi wajah terkejut. Wajahnya bahkan berubah lebih serius daripada sebelumnya. Melihat ekspresi Tang San, Dewi Kehidupan langsung merasakan firasat buruk. Dia juga segera menghentikan dewa penghancur yang ingin melanjutkan perjalanan dan mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sikap istrinya jelas membuat dewa penghancur merasa bingung dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dewi Kehidupan tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan segera menutup matanya, serta mengingat hasil upacara doa kehidupan yang sebelumnya pernah dia lakukan di depan pohon kehidupan kuno. Nah, sama-sama sudah kita bahas dan sama-sama kita ketahui, hasil ramalan pada upacara kehidupan selalu menjadi beban di hati Dewi Kehidupan. Pasalnya dia pernah merasakan tanda-tanda sangat buruk mungkin akan terjadi pada alam dewa. Firasatnya kurang lebih sama seperti Tang San. Tapi selama pertempuran sebelumnya berlangsung, kekhawatiran di hatinya sempat terlupakan. Dan pada saat ini, ketika dengungan aneh kedua kembali terdengar, perasaan takut di hati Dewi Kehidupan justru menjadi semakin kuat. Pada dasarnya, suara dengungan kedua jauh lebih jelas daripada dengungan pertama. Kali ini, semua dewa yang hadir dapat merasakannya dengan jelas. Getaran itu seolah-olah datang dari suatu tempat yang sangat jauh, namun memiliki kekuatan yang membuat seluruh alam dewa ikut bergetar. Para dewa yang berada di sekitar dewa penghancur secara naluriah menoleh ke arahnya dan menunggu penjelasan. Tetapi sebelum siapapun bisa bereaksi lebih jauh, Tang San sudah bergerak terlebih dahulu. Dengan suara tegas, dia memerintahkan semua dewa untuk segera naik ke langit dan melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mengatakan hal itu, tubuh Tang San langsung berubah menjadi cahaya biru dan melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Kemudian diikuti oleh para dewa di pihaknya, termasuk 7 dewa elemen dan Rong Nianbing. Sementara itu, dewa penghancur masih memperhatikan perubahan ekspresi Dewi Kehidupan dengan rasa khawatir luar biasa. Pasalnya, dia sangat jarang sekali melihat istrinya menunjukkan ketakutan seperti ini. Sebagai salah satu dewa tertinggi yang telah memberkati hampir semua dewa di alam dewa, keberadaan Dewi Kehidupan seharusnya tidak mudah terancam oleh siapapun. Namun saat ini, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Dengan perasaan cemas, dewa penghancur menggenggam tangan Dewi Kehidupan dan kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lagi-lagi bukannya menjawabnya, Dewi Kehidupan hanya meminta kelompok dewa penghancur untuk naik mengikuti Tang San serta memastikan keadaan.
Pasalnya dia merasa sesuatu yang buruk mungkin benar-benar sedang terjadi. Mendengarkan hal itu, Dewa Penghancur langsung mengangguk. Dia menggenggam tangan istrinya lebih erat dan bersama para dewa pihaknya segera terbang mengejar Tang San dan rombongannya. Sementara itu di kejauhan, Tang San terus terbang dengan kecepatan luar biasa. Dia bahkan menarik Xiao Wu bersamanya, sehingga mereka segera meninggalkan para dewa lain jauh di belakang. Semakin tinggi dia terbang, pemandangan alam dewa di bawahnya mulai terlihat semakin kabur. Awan dan kabut perlahan berkurang, sementara langit berubah menjadi warna biru tua yang sangat dalam. Dari ketinggian tersebut, Tang San bisa melihat seluruh alam dewa dengan jelas. 108 pilar psikis masih berdiri dan memancarkan cahaya ungu terang. Pilar-pilar tersebut terus melepaskan kekuatan pikiran yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, mendorong perluasan wilayah alam dewa tanpa terkendali. Jika dilihat lebih jauh lagi, terlihat sebuah lapisan cahaya tipis di langit yang sangat tinggi. Lapisan itu seperti selaput pelindung yang menyelimuti seluruh alam dewa. Lapisan tersebut terus membesar keluar, menandakan bahwa proses perluasan alam dewa masih berlangsung dengan cepat. Pada dasarnya, lapisan tersebut merupakan penghalang pelindung yang menjaga alam dewa dari ancaman luar. Jika lapisan itu mengalami kerusakan, maka seluruh alam dewa bisa berada dalam bahaya besar. Bahkan jika alam dewa tidak diperluas, penghalang tersebut seharusnya jauh lebih tebal dan kuat. Dengan kecepatan luar biasa, Tang San segera mendekati lapisan pelindung. Dari tempat tersebut, Tang San bisa menyimpulkan satu hal. Proses perluasan alam dewa memang hampir selesai. Jika semuanya berjalan seperti rencana Dewa Penghancur, ukuran alam dewa akan segera menjadi 3 kali lebih besar dari sebelumnya, serta mampu menerima kekuatan pikiran dari banyak dunia lain. Namun di tengah-tengah pemikiran tersebut, Tang San tiba-tiba melihat sesuatu yang bahkan membuat tubuhnya gemetar, di mana di kejauhan, secara perlahan muncul 2 titik cahaya berwarna abu-abu. Melihat kedua titik cahaya tersebut, nafas Tang San langsung berubah. Aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berbahaya, seolah-olah dia baru saja menyadari bahwa sesuatu yang sangat mengerikan sedang mendekati alam dewa. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 di bagian kali ini guys ya. Mohon dimaklumi ya guys ya, agak singkat soalnya Mimin lagi kurang enak badan ya guys ya. Namanya juga orang puasa dan udah hampir setengah bulan lebih ya guys ya. Jadi wajar kalau kurang fit. Ya semoga aja besok udah fit ya guys ya. Dan mohon doa dari teman-teman ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte pamit undur diri dulu. See you and bye bye. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your